Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menekan sebaran kasus COVID-19 yang ada di kota bertuah ini. Berbagai langkah yang diambil diantaranya melaksanakan vaksinasi secara massal, juga melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menjelaskan pelaksanaan vaksinasi massal dan juga PPKM sudah sesuai dengan arahan Presiden, Menteri Kesehatan, serta juga tim COVID nasional. Untuk pos PPKM baik yang ada di tingkat kelurahan atau juga kecamatan mesti dihidupkan. Pos ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada warga sekitar tentang penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Wali Kota juga, edukasi mesti ditingkatkan karena masih ada di antara warga yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu juga diharapkan dapat meminimalisir sebaran wabah COVID-19 khususnya dari klaster rumah tangga. Kemudian untuk langkah kedua berupa vaksinasi massal yang ditargetkan sebanyak 650 sampai 700 ribu jiwa warga Kota Pekanbaru ini sudah dapat vaksin. Bagaimana caranya kita dapat menurunkan masyarakat yang terpapar. Nah, maka yang kita lakukan penguatan untuk pelaksanaan 3T, ya kan, tracing, treatment, dan tes, ya kan, tracing, dan treatment. Nah, ini penguatannya itu di Puskesmas dan di PPKM. Nah, jadi nanti kegiatan yang kita kemarin kunjungan Kapolri, Wakapolri, dan juga Kapolda, dan ini masuk Wali Kota dan Gubernur, dan Pak Adisor. Jadi juga nanti untuk OTG oleh kita nanti kan untuk treatment itu mana yang dirawat di rumah itu nanti kan harus diawasi dan juga pelayanan oleh pemerintah melalui pemberian obat dari Puskesmas dan pos PPKM. Artinya tolong diliputannya kegiatan yang itu. Terus yang kedua, kita harus menyukseskan vaksinasi. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Sebanyak 32 mobil dinas milik pemerintah Provinsi Riau dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T. Pendistribusian itu atas instruksi Gubernur Riau Samsuar untuk mendukung Pemko Pekanbaru dalam menekan penyebaran COVID-19. Puluhan mobil berplat merah tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Selain itu, bahan bakar minyak untuk operasional juga sudah disiapkan termasuk sopir. Hal ini disampaikan PJ Sedaprov Riau Masrur Kasmi kepada wartawan di Pekanbaru. Mobil dinas itu nantinya ditempatkan di kantor-kantor camat di Pekanbaru, diperuntukkan untuk membantu melayani masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19. Supir dan kendaraan mobil dinas tersebut nantinya dikoordinir langsung oleh para camat selaku pimpinan Satgas di kecamatan. Selain untuk mendukung pelaksanaan 3T, mobil-mobil ini juga dapat digunakan untuk mobilisasi massa dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga target vaksinasi yang diberikan Presiden beberapa waktu lalu dapat terpenuhi. Ini gunanya kendaraan ini mendukung operasional oleh tim di posko-posko PPKM, terutama di 40 daerah yang kelurahan yang terkonfirmasi masih dalam zona merah, 17 zona oranye, 57 kan, itu data yang kemarin disampaikan. Sehingga kawan-kawan kita dari supir-supir OPD ini mendapat arahan-arahan untuk katakanlah untuk mendukung itu, termasuk juga masyarakat yang membutuhkan vaksinasi, angkutan vaksinasi dari keluarga. Ini dikendalikan dari Poltabes. Ya, Poltabes. Nanti mereka ditempatkan di Puskesmas di bawah kendali Pak Camat. Di pemerintah ini bawah kendali Pak Camat gitu. Itu yang mendukung operasional itulah untuk ini. Termasuk juga penyebaran vaksinasi yang 50.000 baru nih kan, untuk Pekanbaru itu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kamis pekan ini kegiatan vaksinasi akan digelar di kampus UIN Suska Pekanbaru. Kepada wartawan Sekda Pekanbaru M. Jamil pada Senin siang menuturkan pihak UIN telah meminta secara resmi kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan vaksinasi di lingkungan kampus UIN Suska. Rencananya vaksinasi nanti tidak hanya diikuti oleh para dosen, namun juga seluruh tenaga administrasi yang ada di lingkungan kampus UIN Suska. Jamil juga menyebut diakomodirnya permintaan dari Rektor UIN Suska untuk pelaksanaan vaksinasi di lingkungan kampus UIN mengingat stok vaksin yang ada saat ini cukup banyak. Apalagi Kota Pekanbaru sendiri baru saja mendapatkan bantuan tambahan vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 50.000 vial. Jadi sesuai dengan surat Wali Kota Pekanbaru bahwa tenaga pengajar, dunia pendidikan dan masyarakat umum lainnya dan juga ASN kita akan melakukan vaksinasi. Nah ini terkait kunjungan Presiden beberapa waktu dulu untuk memvaksin masyarakat Kota Pekanbaru. Wali Kota waktu itu minta kepada Presiden 1 bulan harus 100 vaksinasi yang bisa divaksin. Nah, alhamdulillah dengan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Wali ke Pak Presiden melalui Menteri Kesehatan juga sudah respon. Nah ini tugas kita lagi bagaimana percepatan vaksinasi ini di Kota Pekanbaru. Jadi mereka siap. Jadi kita jadwalkan hari Kamis di kampus UIN sendiri. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Tim Raimas Bono Dit Samapta Polda Riau kembali melakukan razia. Kali ini sasarannya tempat remang-remang tenda biru yang berada di Jalan SM Amin Pekanbaru. Danton 1 Kompi 1 Dit Samapta Polda Riau Ibda M. Fatio dalam Halo Barabas Pagi di Radio Barabas Senin pagi mengatakan saat petugas kepolisian hendak melakukan penggerebekan, banyak pengunjung yang hendak berusaha bersembunyi namun masih berhasil diamankan oleh tim Raimas Bono. Dari hasil penggerebekan di tempat remang-remang tersebut, petugas mengamankan barang bukti beberapa botol dan kemasan minuman keras. Pihaknya menurut Fatio juga mengamankan KTP milik pengunjung yang sedang asik pesta miras tersebut. Selain itu, mereka diarahkan ke Polda Riau untuk membuat pernyataan agar tidak melakukan hal yang serupa kembali. Selain merazia warung remang-remang di SMA Amin, tim Bono Dit Samapta Polda Riau juga menggelar razia rutin penyakit masyarakat pada 2 titik lokasi di Pekanbaru. 2 titik lokasi tersebut adalah Hotel Parmastar di Jalan Sudirman dan Hotel Esmerald di Jalan Kuantan, Kecamatan 50. Dari 2 lokasi razia tersebut hanya di Hotel Esmerald diamankan 20 orang dengan rincian 7 wanita dan 13 orang pria diamankan dan didata oleh tim Bono Dit Samapta Polda Riau. Di lokasi berbeda, jadi kami kunjungi di Hotel Emerald yang di Jalan Kuantan Raya. Itu di Kecamatan 50. Siap. Kemudian di sini yang cukup banyak karena mungkin memang untuk tempatnya sendiri memang cukup besar. Cukup ada banyak apanya nih Pak Fatio? Cukup banyak PSK yang kita temukan atau transaksi miras atau bahkan narkoba di sana? Yang kami temukan di sini tentunya seperti indikasi mesum karena tempatnya adalah tempat penginapan. Baik. Dan sebagai gambaran tempatnya sendiri memang menyediakan cukup banyak kamar, bahkan ada 2 gedung yang saling berhadapan. Nah, jadi di sini banyak kita temukan, cukup banyak dibanding dengan tempat yang sebelum-sebelumnya. Banyak adanya indikasi penyakit masyarakat berupa indikasi mesum. Dan sangat disayangkan ternyata yang ditemukan kebanyakan dari masyarakat yang masih di bawah umur atau cenderung masih pelajar statusnya. Itu dia. Baik, indikasi mesum ini kita buktikan dengan apa? Apakah saat kita ke lokasi sedang terjadi transaksi atau mungkin dari chat-chat masing-masing pelaku atau seperti apa Pak Fatio? Jadi kami mendatangi kamar per kamar seperti biasa dan ditemukan adanya pasangan bahkan lebih. Jadi satu kamar bisa 1 perempuan dan lebih dari 1 laki-laki. Nah, seperti trisam gitu ya? Ya, betul. Memang
apapun ceritanya, kalau misalkan kami periksa dengan identitasnya tidak dapat dibuktikan Ya. bukti kawin atau nikah, maka memang perlu kami jaring, perlu kami pastikan. Siap, karena itu Iya. sudah dikategorikan ilegal ya. Betul. Sehingga niat-niat untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilakukan itu bisa dicegah atau untuk mengurangi niat-niatan ke depannya itu, Mbak. Berapa banyak anak di bawah umur yang kita tertibkan atau kita sapu bersih di Hotel Emerald tadi malam, Pak Fatio, total? Kebetulan ada 18 anak Wow. laki-laki. Terdiri dari berapa perempuan dan berapa laki-laki ini? Untuk perempuannya seperti yang saya katakan memang cenderung sedikit, namun jumlah laki-lakinya yang lebih banyak. Kalau kami temukan ada kurang 5 perempuan Oke. dan sisanya laki-laki. Baik, apa yang kemudian kita lakukan terhadap anak-anak ini, Pak Fatio? Remaja ini maksud saya? Sama seperti biasa, Mbak, Siap. kami lakukan penyitaan KTP dan juga alat komunikasi agar nantinya yang bersangkutan menghadap ke Polda beserta membawa orang tuanya. Mengingat banyaknya anak di bawah umur yang terjaring dalam razia pekan ini, Fatio dalam kesempatan tersebut kembali mengingatkan orang tua untuk berperan serta mengawasi pergaulan anak-anaknya. Karena anak-anak menurut Fatio adalah aset bangsa, calon pemimpin masa depan yang harus dijaga sikap dan perilakunya. Prima Ermat, Tim